Shalom, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya senantiasa memelihara hati dan pikiran Bapak, Ibu, Saudara dan adik-adik yang kekasih. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Online Gereja Toraja Jemaat Watampone, edisi Rabu 3 Desember 2025. Mari kita siapkan hati untuk sejenak merenungkan sabdanya dari Yesaya pasal yang ke-54 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Dan saat ini saya ajak kita sekalian untuk tundukkan kepala menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan, pembebas kami, heningkanlah hati dan pikiran kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami dapat mendengar dan bersorak atas kebenaran firman-Mu. Amin. Yesaya 54 ayat yang pertama sampai dengan 10. Bersorak-sorailah, hai si mandul, yang tak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu, dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel, yang disebut Allah di seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak? Firman Allah. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau. Firman Tuhan, penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh. Seperti aku telah bersumpah padanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau.
bersorak menyambut pembebasan Allah. Itulah tema kita saat ini. Patut bagi kita untuk bersuka cita menyambut pembebasan yang dianugerahkan Allah. Bahkan pembebasan itu harus dikumandangkan sebagai kesaksian bahwa kasih Allah sungguh besar bagi umatnya. Kasih Allah tidak terbatas dan berlangsung dalam seluruh perjalanan waktu. Dia akan menganugerahkan kasih-Nya itu menurut perkenanannya kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Bangsa Israel telah mengalami masa pembuangan ke Babel sebagai konsekuensi pemberontakan mereka terhadap Allah. Namun oleh karena kasih dan anugerah-Nya, Ia berkenan membebaskan umat-Nya itu dari pembuangan. Melalui Yesaya, Allah menyerukan kepada bangsa Israel untuk bersorak-sorai, menyambut pembebasan yang akan segera dinyatakan Allah kepada mereka. Allah akan memperbaharui perjanjian-Nya bagi Israel setelah umat itu harus menanggung murka Allah dan dibuang ke Babel. Allah yang berkenan membebaskan mereka adalah bentuk nyata dari kasih setia-Nya yang tidak terbatas. Berkat Allah atas Israel menunjukkan bahwa bangsa itu akan kembali menerima hak sebagai umat perjanjian, dan kebenaran Allah akan kembali ditegakkan atas mereka. Sukacita menyambut pembebasan dari Allah bukan sekedar mensyukuri kasih Allah, tapi lebih daripada itu, merupakan kesaksian atas kasih-Nya yang besar dan tak terbatas bagi umat-Nya. Umat itu harus benar-benar bertobat dan menguduskan Allah, baik dalam hidup secara pribadi maupun sebagai satu persekutuan umat atau satu bangsa. Demikianlah bagi kita sebagai orang yang telah dibebaskan dari dosa melalui Kristus Yesus. Kita patut bersuka cita dan menyerukan pembebasan itu melalui kesaksian, baik sebagai pribadi maupun sebagai persekutuan. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas firman pembebasan yang telah Engkau tabur dalam hati kami. Tanamkanlah kebenaran itu dalam jiwa setiap jemaat yang mendengarkan, agar kami hidup dalam sukacita yang kekal. Kami berdoa dan menyerahkan setiap pekerjaan yang akan kami lakukan. Berkatilah tangan kami, berkatilah usaha kami, dan untuk sisa perjalanan hari ini, pimpinlah kami dalam damai sejahtera-Mu. Bagi mereka yang saat ini masih dalam kelemahan tubuh, baik di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan, jamahlah mereka. Sembuhkan dan pulihkanlah mereka, sehingga mereka boleh merasakan sukacita dan bersorak di hadapan Tuhan. Yang masih dalam pengobatan dengan waktu yang mungkin panjang, kami berdoa, kiranya teguhkanlah hati mereka
dan mereka terus merasakan sukacita dan sorak-sorai karena Tuhanlah pembebas mereka. Bagi anak-anak yang masih ujian, Tuhan tolonglah mereka sehingga mereka boleh mengerjakan ujian mereka dengan hati yang sungguh kepada Tuhan dan memberikan hasil terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan doa ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, Tuhan mengutus kita sekalian untuk pergi dan menjadi berkat dalam kehidupan dan perjalanan kita. Mari kita melangkah dengan membawa berkat ini. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Puji Tuhan untuk berkat-Nya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan selanjutnya. Tuhan memberkati.